قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sebelum kita membahas fenomena yang membagongkan sekitar musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Demak dan sekitarnya, kita ucapkan kita turut berduka cita atas musibah banjir di sana. Dan mudah-mudahan mereka yang tertimpa musibah diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, serta bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Harapannya seperti itu kaum muslimin. Kaum muslimin di sana bisa bermuhasabah sehingga ke depan bisa memperbaiki hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami tersebut, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi janji Allah itu hak kaum muslimin, ya. Sehingga musibah apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, maka kita harus introspeksi diri, harus menghisap diri kita. Kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin, ketika ditimpa musibah banjir di Demak, ya, ada saja orang-orang yang justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Sosok dua ular topo disebut jadi penyebab banjir Demak, kini sowan ke makam Sunan Kalijaga, ular naga. Banjir besar melanda Kabupaten Demak hingga menggenangi alun-alun dan kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu kompleks makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga, misteri 2X banjir besar di kota Demak, Jawa Tengah. Sosok dua ular topo hendak sowan ke Kadilangu, makam Sunan Kalijaga, tulis akun TikTok @ahmadfadoli_sukses. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga Edi Mursalian mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Hal-hal gaib memang ada. Untuk dua ular naga yang mau sowan eyang Sunan Kalijaga, cerita seperti itu justru baru kami dengar. Tuh kaum muslimin, ya, sudah jelas penyebab banjir itu tingginya curah hujan dan tanggul yang jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kok kemudian bisa-bisanya orang memunculkan isu bahwa ada ular yang bertapa kemudian mau sowan ke kuburan Sunan Kalijaga. Dan musibahnya ada yang percaya dengan cerita-cerita bohong seperti itu. Astagfirullahaladzim. Konyolnya, ya konyolnya lagi, juru kunci makam Sunan Kalijaga malah nggak bisa menepis isu-isu yang seperti itu. Justru tanggapan juru kuncinya itu bisa membuat orang berpikir, ya, berspekulasi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kan kacau namanya, ya. Kacau. Harusnya ditepis yang seperti itu. Tidak ada seperti itu bohong. Ya. Sudah jelas curah hujan belakangan turun cukup tinggi. Kemudian tanggul itu tidak mampu menahan air sehingga jebol, maka terjadilah banjir. Kalau mau dikatakan ada ular bertapa, ular apa bertapa? Ular kurang kerjaan. Ya, ada ular bertapa.
Ya Allah, ya. Harusnya jadi juru kunci itu cerdas, ya. Coba kita simak video lain lagi kaum muslimin yang masih terkait dengan kejadian banjir dan ini nggak kalah parah kaum muslimin ya. Proses pemotongan kambing kendit. Ini kaum muslimin ya, sudah diberi musibah malah melakukan kesyirikan, memberikan sesembahan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih itu kan ibadah yang mulia kaum muslimin, yang seharusnya menyembelih itu hanya untuk Allah. Ini menyembelih untuk naga yang bertapa. La ilaha illallah. Dan itu kepalanya dikubur itu kaum muslimin ya. Dikubur di tanggul, katanya biar tanggulnya kuat, tidak jebol lagi. Ini kan konyol namanya. Apa hubungannya tanggul kuat dengan menanam kepala kambing? Kan nggak ada hubungannya sama sekali kaum muslimin. Ya, kalau nanam batu, ya, cor-coran, itu masuk akal secara ilmiah. Bisa diterima. Lah ini menanam kepala kambing tujuannya supaya tanggulnya kuat. La ilaha illallah. Ini syirik namanya kaum muslimin, ya. Ini benar-benar konyol, ya. Jadi kami jadi ingat dulu pernah ada orang yang cerita kepada kami tentang zaman dahulu ya, di zaman Belanda. Dulu itu ada Belanda yang ditanya sama masyarakat pribumi, kenapa bangunan-bangunan yang dibuat oleh Belanda itu kuat-kuat? Bendungan-bendungan, tanggul-tanggul yang dibuat oleh Belanda itu kuat-kuat. Nggak gampang jebol, tahan ratusan tahun. Beda sama bendungan yang dibuat oleh pribumi. Ya, kemudian orang pribumi bertanya, bagaimana caranya? Dikasih apa supaya bisa kuat seperti itu? Kemudian orang Belanda itu menunjuk ke arah kepala. Ya, memberikan isyarat. Maksudnya ini dipikir pakai otak, ya, dipikir betul. Pakai orang yang cerdas, pakai arsitek. Kan seperti itu. Supaya bangunannya bisa berkualitas dan tidak mudah ambrol. Tapi masyarakat kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Membuat asumsi sendiri. Bahwasanya, oh ternyata bangunan itu supaya kuat harus dikasih kepala. Maka muncullah isu-isu bahwa kalau bangunan itu bisa kuat, itu harus dikasih kepala. Dan akhirnya isu itu banyak tersebar. Dan kemudian bodohnya lagi banyak yang percaya. Ya, disuruh pinter, disuruh mikir, malah mikirnya seperti itu. La ilaha illallah. Dan sebenarnya kaum muslimin ya, dari musibah banjir yang terjadi di Demak ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin ya. Di antaranya pelajaran yang terbesar itu kaum muslimin ya, itu pelajaran tauhid kaum muslimin. Itu kuburan Sunan Kalijogo yang selama ini dijadikan tempat untuk minta-minta, ngalap barokah. Ternyata terbukti kuburan itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudorot. Ya, jangankan mau ngurusi orang yang masih hidup, memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang minta-minta di sana. Ya, mendatangkan manfaat untuk kuburan itu sendiri saja nggak bisa. Menolak mudorot terhadap kuburan itu sendiri itu tidak bisa. Coba, kuburannya diterjang banjir, tapi nggak bisa melindungi kuburan itu sendiri. Nggak bisa. Karena memang di dalam syariat Islam itu orang yang mati itu butuh kepada yang hidup. Kuburan itu perlu dirawat sama yang hidup. Ini kok kebalik ya. Orang yang hidup datang ke kuburan minta-minta. Ya. La ilaha illallah. Minta urusannya dimudahkan. Padahal isinya orang yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudorot. Tidak bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak mudorot. Kan seperti itu. Ya, konyol ini namanya. Ya, tauhidnya mana? Apalagi menanam kambing dengan keinginan supaya tanggul itu jadi kuat. Ya. Itu benar-benar konyol kaum muslimin ya. Dan membuktikan bahwa memang para pelaku kesyirikan itu adalah orang-orang yang jahil kaum muslimin ya. Minta tolong kepada sesuatu yang dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Minta tolong kepada sesuatu yang apabila dia akan tertimpa mudorot, tidak bisa menolak mudorot yang akan menimpa dirinya. Ya, jadi minta tolong itu hanyalah kepada Allah. Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudorot. Kan seperti itu kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang berbuat dosa itu akalnya rusak dia. Ya syirik. Nggak berpikir yang waras. Gimana batu disembah? Pohon disembah. Cincin dibilang bisa mendatangkan manfaat. Akalnya di mana? Jimat bisa menjaga dia dari malapetaka. Ini akalnya nggak waras. Orang udah mati datangi sambil nangis-nangis minta disebutkan namanya, minta rezeki, minta jabatan. Akalnya di mana? Akalnya itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik nggak waras akalnya dia. Atau datang ketika dia mau pemilu, nah mulai datang tuh. Mau pemilu atau pemilihan partai atau yang lainnya atau jabatan, mulai datang tuh. Dicari dah kuburan yang paling keramat sama dia. Atau yang dikubur penjahat di situ. Kenapa? Untuk jabatan. Akalnya nggak waras. Semua mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Yang mendatangkan maslahat Allah, yang menghilangkan musibah dan petaka hanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda mau lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Atau Al-An'am aja. Baru beberapa ayat ya. Sebab manusia ini mesti dijelaskan dengan dalil. Kadang-kadang sudah dengan dalil masih ditolak juga. La haula wa la quwwata illa billah. Sudah dengan dalil masih dibantah sama kiainya. Untuk melihat di ayat 18, ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kesulitan, bahaya, musibah, petaka, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, musibah, petaka kecuali siapa? Allah. Wa yamsaska bi khairin, apabila Allah mengenakan kepada kalian kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang dapat menghilangkan, enggak ada yang lain. Mesti datangnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Sampai datang kepada kadang-kadang ditanya orang yang paling sakti atau nenek-nenek atau yang lainnya. Sampai ada yang ibadah dibawa sesaji supaya urusannya itu beres ke Nyai Roro Kidul di sini, Pelabuhan Ratu. Akalnya di mana? Nggak waras akalnya. Coba bawa sesaji, motong sapi, motong segala macam sudah di sana. Sampai yang sudah kata punya gelar doktor, insinyur, mau bangun, mesti motong apa? Motong apa? Ayam, apa lagi? Sapi kepalanya ditanam. Apa hubungannya antara kepala dengan bangunan? Akalnya nggak waras. Ini merusak akal, maksiat merusak. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal.